Jadi dalam mantra dan yantra dan tantra itu ada kata tra ya. Tra itu sebenarnya artinya bebas, terbebas. Setelah kita mengerti, oh itu cuma sekedar sakit, buah karma, cuma masalahnya efeknya besar. Apa masalah efek besar? Karena banyak orang dan merembet ke ekonomi, jadi orang-orang harus tinggal di rumah dan tidak boleh kerja supaya dia tidak tertular, jadi masalahnya besar. Nah, barangkali COVID ini adalah sesuatu untuk mencapai satu keseimbangan yang baru, sehingga akan terjadi tatanan yang baru. Nah, kita tentunya sebagai orang umat beragama akan melihat ini suatu hal yang positif. Jangan sampai kita merasa terbebani dengan. Karena wabah itu muncul dari mala manusia, sehingga perlu samskara konsep penyucian. Titiang hanya menyampaikan beberapa catatan. Yang pertama, apa yang dialami oleh umat kita, oleh masyarakat Indonesia, seperti yang juga disampaikan oleh Mbak Maria Ardiningsih itu adalah COVID ini memberikan kecemasan, ketakutan, bahkan kegelapan. Karena kita memang belum tahu apa yang sedang terjadi. Jadi ada perasaan ketakutan yang luar biasa tentang tadi disebutkan oleh Bante sebagai dampak dari virus ini kepada kesehatan kita, pada dampak virus ini kepada ekonomi kita luar biasa dan membuat orang berada collective fear-nya luar biasa. Kita cemas, takut, bingung, awidya, gelap. Makanya salah satu hal yang sangat penting tadi yang disampaikan Bu Maria, Ida Begawan, kemudian juga Pedanda dan Suhu adalah kembali melakukan kontemplasi diri, tirakat, diam, kemudian melihat suasana yang terjadi seperti apa. Tradisi tirakat ini sebenarnya secara conditioning diciptakan melalui aturan stay at home. Jadi setiap stay at home orang akan diminta untuk berdiam diri di rumah dalam kurun waktu tertentu. Tapi sayangnya memang karena kita berada dalam media komunikasi, lebih banyak kita membaca dan mengkonsumsi media. Tetapi apa yang disampaikan Mbak Maria menarik, bahwa orang Jawa dalam menyikapi kebingungan itu, dia kembali melakukan tradisi tirakat, berdiam diri, melakukan refleksi, kontemplasi diri. Ini sebenarnya yang terjadi seperti apa, supaya kita bisa memahami situasi yang terjadi itu. Ini salah satu hal yang penting menurut saya, bagaimana mentransformasi antara stay at home sebagai sebuah peristiwa pembatasan menjadi peristiwa spiritual, supaya orang kembali melihat kembali ke dalam ini sebenarnya yang terjadi apa. Itu salah satu makna sebenarnya dari sipeng, nyepi, kemudian juga dari pembatasan yang kita tidak bisa keluar karena kita kembali ke dalam. Itu satu dari pertemuan kita luar biasa sekali, bahwa tradisi yang kita miliki sesungguhnya membalikan kita untuk kembali ke dalam. Karena itu adalah alam pikiran yang turun-temurun kita terima dan juga menjadi satu tradisi yang kita ikuti. Hal yang kedua yang menarik dari diskusi kita adalah ketika kita kembali ke dalam, ada beberapa tools, alat yang sudah dimiliki sebenarnya untuk mencoba menarik persoalan ini secara vertikal dan horizontal. Misalnya tadi sudah disebutkan soal mantra, soal yantra, soal tantra. Itu dimensi bagaimana mantra itu digunakan sebagai instrumen untuk melakukan upaya pembersihan diri secara terus-menerus. Penguatan diri, ketenangan diri yang luar biasa. Ya tadi Begawan menyampaikan bahwa mantra itu juga membangun ketenangan diri. Japa mantra yang diucapkan terus-menerus itu digunakan untuk membangun apa yang disebut dengan isolasi diri yang kuat. Dan itu saya kira instrumennya atau toolsnya sudah tersedia dalam agama-agama Buddha Dharma maupun Hindu Dharma. Siwa mengajarkan bagaimana chanting itu dilakukan. Bagaimana Buddha juga mengajarkan soal chanting itu dilakukan. Itu adalah salah satu cara untuk memperkuat diri secara spiritual yang dimensinya lebih vertikal. Itu saya kira muncul dari diskusi kita, bagaimana membicarakan soal bagaimana memperkokoh diri. Dan dengan upaya itu ketenangan diri terjadi.
Yang ketiga, penting sekali apa yang disampaikan oleh Biksu Badraruci, bahwa tidak cukup di sisi ketenangan diri, harus dibangun apa yang disebut dengan sila, yang kita sebut sekarang dalam Sutasoma sila krama. Pancasila krama itu pun di dalam Sutasoma muncul. Sila, karma, dan bagaimana disiplin diri itu dibangun. Ini suatu hal yang kedua setelah mantra dan yantra dan tantra, yaitu karma. Bagaimana berbuat kebajikan, bagaimana sesana dan disiplin itu dijalankan. Misalnya aturan untuk tidak memakai mengharuskan memakai masker, jaga jarak, kemudian lebih menghindari kerumunan, itu kan sila, karma yang harus kita perbuat. Untuk secara pribadi melindungi diri kita supaya tidak terkena. Tapi sila yang lain adalah yang disampaikan oleh Bante dan juga Ratu Pedanda adalah soal sube karma, perbuatan baik, berbuat kebajikan. Yang mana kita harus juga membersihkan karma kita dalam bahasa Bante itu untuk tidak hanya dengan cara tadi menotok dalam simpul-simpul cakra tadi atau menyentuh pembersihan di simpul cakra, tetapi juga pembersihan secara sosial. Ini yang sering disebut oleh teman-teman Muslim tauhid sosial begitu, atau orang dalam pemahaman yang lain kita beragama tidak hanya vertikal tetapi horizontal, bahwa ada upaya untuk melakukan sila kepada sesama dengan memberikan bantuan, memberikan saling tolong menolong, membantu, mengingatkan orang supaya dia tidak terkena virus, tetapi juga membantu orang supaya dia terbantu dari kesulitan. Itu adalah sila yang kita ingin bangun, dan seluruh agama termasuk Buddha Dharma, Hindu Dharma mengajarkan tentang Trikaya Parisuddha, mengajarkan tentang Pancasrada, mengajarkan tentang disiplin yang harus kita lakukan, niyama, yama, brata, supaya betul-betul menjadi sila individu itu menjadi sila sosial. Jadi tauhid yang di teman-teman Islam sebagai tauhidnya menjadi tauhid sosial. Dan kita juga di Hindu dan Buddha menjalankan dan lebih familiar dengan tradisi. Nah, yang terakhir, saya kira tadi apa yang disampaikan Ratu Begawan, Pedanda, dan juga oleh biksu adalah ini melahirkan spirit baru. COVID ini bukan hanya bencana, tetapi juga berkah. Istilah berkah ini kan satu hal yang kita dapatkan dari ketika bencana itu terjadi. Suatu hal yang bermakna. Tadi Ratu Begawan menyebutkan istilah spirit baru, era baru. Menurut saya ini adalah satu hal yang penting bagi kita semua untuk melihat COVID ini sebagai era baru, spirit baru, membangun satu tatanan baru. Tadi disebutkan soal Aji Dunia menyebutkan Trihita Karana, bagaimana sikap kita dengan alam. Kemudian Mbak Maria juga membangun apa yang disebut dengan kolektif state of mind yang lebih bersifat kolektif. Kemudian biksu juga bicara soal kolektif action yang kaitannya dengan berderma dengan sesama. Ratu Begawan dan Ratu Pedanda juga menyampaikan soal itu. Tatwam Asi sebagai filosofi penting. Artinya bahwa COVID ini mengharuskan kita untuk semakin melakukan satu peradaban baru, memunculkan peradaban baru, era baru, kultur baru, dan lain-lain. Untuk itulah mengapa kita dalam COVID ini harus betul-betul belajar mengenai apa yang terjadi dan apa maknanya bagi kehidupan kita yang baru ini.